Shalom teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan kembali pembelajaran tentang teologi perjanjian baru 1. Sekarang saya akan membahas bab 1, yaitu introduksi teologi perjanjian baru. Sekarang kita akan membahas tentang teologi. Teologi berasal dari bahasa Yunani terdiri atas dua kata, yaitu theos dan logos. Theos yang artinya Allah, logos yang artinya firman, kata, dan perkataan. Teologi ini dalam arti sempit adalah berarti studi mengenai Allah, sedangkan dalam arti luasnya teologi mencakup semua pembahasan yang membentuk rangkaian pelajaran untuk studi teologi yang tercakup dalam seluruh isi Alkitab, yaitu PL dan PB. Menurut para teologi menyimpulkan bahwa teologi artinya diajarkan oleh Allah, mengajarkan tentang Allah, dan memimpin kepada Allah. Jadi dalam hal ini bukanlah objek penelitian teologis, melainkan sebagai subjek-subjek teologi. Karena itu, kebenaran teologi adalah kebenaran tentang Allah, di mana kebenaran yang akan membawa umatnya kepada dirinya sendiri. Jadi dalam teologi adalah Allah adalah sumber teologi, pokok teologi, serta tujuan teologi. Adapun pengertian teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru merupakan ilmu yang alkitabiah dan bersifat deskriptif, yang artinya menggambarkan, yang memuat 27 kitab dalam perjanjian baru. Ada juga fungsi dari teologi perjanjian baru, yaitu sebuah proses yang diusahakan untuk mengenal Dia, yang artinya Dia ini adalah Kristus dan pelayannya serta pekerjaannya sehingga taat kepadanya. Pendekatan dalam teologi perjanjian baru menggunakan pendekatan teosentris. Teosentris artinya sebuah pendekatan yang berpusat pada Allah dengan memakai metode analisis, gramatikal, historis, dan kontekstual. Ada dua pokok dalam mempelajari teologi perjanjian baru, yaitu pertama, memahami bahwa Allah menginformasikan tentang dirinya dan nasib daripada manusia, dan kedua adalah Allah memperlihatkan dirinya dan memperlihatkan nasib daripada manusia. Adapun hubungan teologi perjanjian lama dan teologi perjanjian baru, yaitu hubungan teologi perjanjian lama dan PB menurut pemandangan Alkitab, yaitu memandang bahwa PL memandang ke depan, artinya memandang ke depan kepada yang baru. Jadi jika perjanjian lama memandang ke depan, maka perjanjian baru memandang ke belakang. Jadi maka disimpulkan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya sehingga tidak dapat dipisahkan, karena PL menubuatkan dan sedangkan PB adalah menggenapinya. Sekarang kita masuk pada sejarah teologi perjanjian baru. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan metodologi, yaitu pertama, pewahyuan. Pewahyuan adalah progresif atau maju yang berkomunasi dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus. Teologi perjanjian baru harus menggambarkan kulminasi doktrin berkaitan dengan Kristus dan penebusan. Yang kedua yaitu penekanan dari PB berpuncak pada kepercayaan, kematian dan kebangkitan Kristus serta pengharapan atas kedatangannya yang kedua kali. Jadi teologi perjanjian baru harus berfokus pada doktrin-doktrin yang berasal dari berbagai penulis perjanjian baru. Ketiga yaitu teologi PB harus mengakui bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dan penulisan perjanjian baru lainnya tidak kontradiksi, melainkan merupakan satu kesatuan dari harmonis. Sekarang kita masuk pada bab 2, yaitu Injil Sinoptik. Kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin, artinya bersama dengan optanomai atau optik, artinya melihat. Yang termasuk Injil Sinoptik yaitu Matius, Markus,
Lukas. Ada 4 hal yang membuat kitab-kitab ini mempunyai hubungan yang lebih dekat, yaitu kosakata, peristiwa-peristiwa yang tercatat, urutan penempatan materinya, dan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama. Susunan kitab Injil sinoptik yaitu Injil Markus yang dialamatkan kepada orang percampuran Yahudi dan Romawi, yang artinya orang Samaria, dan Lukas dialamatkan kepada orang Yunani. Problem sinoptik yaitu jika ketiga Injil ini memiliki banyak persamaan, mengapa tidak dijadikan satu saja? Nah, jadi jawabannya yaitu meskipun ketiga Injil ini memiliki banyak kesamaan, namun tidak memberi gambar persis sama tentang Yesus. Oleh sebab itu, menyatukan Injil menjadi satu akan menghilangkan kekayaan berita Injil itu sendiri. Karena masing-masing Injil memberi penekanan-penekanan khusus sekaligus mencari ciri khas, kekayaan berita Injil itu adalah memberikan gambaran yang komplit dan sempurna tentang siapa Yesus. Jadi perbedaan Injil sinoptik dan Injil Yohanes, pertama, jika dilihat dari materi, maka terdapat beberapa perbedaan. Injil sinoptik lebih banyak memberikan perumpamaan, sedangkan Injil Yohanes tidak ada pengajaran-pengajaran berupa perumpamaan. Kedua perbedaan penekanan dalam Injil sinoptik lebih menekankan cerita seperti kelahiran Yesus, percakapan Yesus di bukit, sementara Yohanes lebih menekankan pemberitaan tentang hidup yang kekal yang disebut sebagai pusat pemberitaan Yesus. Yang ketiga yaitu perbedaan geografis. Perbedaan geografis yaitu dalam pelayanannya Yohanes lebih melaporkan keberadaannya di Yudea atau di selatan, bagian selatan, sedangkan di Injil sinoptik melaporkan peristiwa di Galilea atau di bagian utara. Perbedaan yang keempat yaitu dari struktur Injil sinoptik terdapat pengajaran-pengajaran yang panjang seperti khotbah di bukit terdapat dalam kitab Matius pasal 5 sampai ke 7 dan perumpamaan, sedangkan Injil Yohanes terdapat kumpulan pelajaran dan lebih mencatat 7 mukjizat dengan tema-tema Injil disusun secara teratur. Sekarang kita akan melanjutkan pada bab 3 yaitu teologi Injil Matius. Injil Matius ini ditulis oleh Matius sendiri dan ia adalah seorang Lewi atau ia pada zaman dulu adalah seorang pemungut cukai. Tema pada Injil Matius ini yaitu Yesus adalah Raja Mesianis. Kata kunci kerajaan. Waktu penulisan pada tahun 60-an sebelum Masehi ditulis untuk orang percaya. Latar belakang penulisan kitab Injil Matius ini adalah ditulis kepada orang percaya bangsa Yahudi. Matius ini menulis surat ini karena pada saat itu orang Yahudi dalam Injil ini mereka bergantung pada penyataan, janji, dan nubuat Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang sudah lama dinantikan. Sekalipun demikian, Injil ini tak semata-mata untuk orang Yahudi, seperti amanat Yesus sendiri dalam Injil ini ditunjukkan untuk semua orang, seluruh gereja, serta dengan seksama menyatakan lingkup universal. Tujuan penulisan kitab ini yaitu pertama, untuk memberikan kepada sidang pembacanya kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus. Kedua, yaitu untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh nabi Perjanjian Lama yang sudah lama dinantikan. Ketiga, yaitu untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan penulisan memahami bahwa alasan penulisan surat ini yaitu
Matius ingin sekali agar pembacanya memahami bahwa hampir semua orang Israel menolak Yesus dan kerajaannya. Mereka tidak mau percaya karena ia datang sebagai Mesias yang rohani dan bukan sebagai Mesias yang politis. Dan hanya pada akhir zaman Yesus akan datang dalam kemuliaannya sebagai Raja segala raja untuk menghakimi dan memerintah semua bangsa. Sekarang kita masuk pada muatan teologis. Dalam Injil Matius terdapat muatan teologis, salah satunya yaitu Allah, kristologis, pneumatologi, dan eksiologi. Dan saya akan membahas satu persatu. Muatan teologis yang pertama yaitu Allah. Dalam Injil ini menjelaskan bahwa Allah itu hidup, artinya ia aktif berkarya, ia menciptakan dan memelihara langit, berkarya ia dan bumi, dan dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Allah yang hidup berarti dia yang akan mengaruniakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Injil Matius juga menekankan bahwa Allah itu bekerja menurut rencana Allah sebagai Bapa dan Allah Maha Adil. Muatan teologis. Pada kedua ini, muatan teologis kristologi artinya doktrin atau ajaran tentang Yesus. Dalam Injil Matius menjelaskan tentang ajaran Yesus, misalnya khotbah di bukit, pengutusan ke-12 murid, perumpamaan tentang kerajaan Allah, kehidupan komunitas Kristen, dan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Dalam Injil Matius juga menjelaskan tentang person atau pribadi Yesus. Dalam Injil ini menjelaskan tentang kelahirannya, pelayanannya, karya keselamatan, dan amanat agung. Dalam Injil ini menjelaskan bahwa Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Daud, sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, dan Yesus adalah Tuhan. Sekarang yaitu muatan teologi. Muatan teologi yang ketiga yaitu pneumatologi, yaitu ilmu atau doktrin tentang Roh Kudus. Dalam Injil Matius menyebutkan Roh Kudus itu hanya 12 kali. Di antaranya terdapat pasal 12 mengenai menghujat Roh Kudus. Juga di sana menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah roh yang memberi kehidupan, kelahiran Yesus anak Allah, dan Roh Kudus sebagai penolong. Muatan teologis yang keempat yaitu eksiologi, artinya doktrin tentang gereja. Dalam Injil ini menjelaskan bahwa gereja bukanlah bangunannya, tetapi gereja yang asli ataupun sesungguhnya adalah orang-orang percaya yang dipanggil dari kegelapan menjadi orang percaya dan takut akan Tuhan. Dalam Injil ini kita banyak mendapatkan ajaran tentang gereja dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya. Di antaranya ialah terdapat dalam pasal 16 ayat 16 sampai 19 dan pasal 28 ayat 19 sampai ke 20. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa gereja didirikan karena Yesus telah mengalahkan alam maut di atas kayu salib. Jadi dengan itu kita dapat mengerti bahwa gereja yang didirikan Tuhan itu adalah gereja yang kekal. Dalam alam maut tidak akan bisa menguasai atau mengalahkan. Demikian materi yang bisa saya paparkan dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1 yang diasuh oleh Ibu Erlina Waru MTH, dan semoga mata pelajaran yang saya paparkan ini dapat kita pahami bersama dan kita dapat mengerti semua. Atas kekurangan dan kelemahan saya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman semua saya ucapkan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.